Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas masih tentang Google Drive. Apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yaitu bagaimana cara kita men-share atau membagikan folder atau bisa juga file yang ada di dalam yang ada di Google Drive kita kepada orang lain. Nah, gimana caranya? Caranya adalah gampang sekali. Nah, cara yang pertama yang akan kita lakukan adalah misalkan di sini ada dua folder ya, ada folder belajar dan folder belajar lagi. Nah, misalkan folder belajar lagi ini mau saya share kepada rekan kerja saya atau kepada orang yang memang memerlukan filenya, yang memerlukan semua file yang ada di folder ini. Jadi perlakuannya sama ya, membagi folder maupun membagi file misalnya dokumen dan lain-lain itu langkahnya sama. Caranya gimana? Kita tentukan dulu misalnya belajar lagi ini mau kita share, kita klik kanan belajar laginya. Kemudian di sini ada tulisan, ada gambar orang, baru ada tambah, kemudian tulisan share. Kita klik, tunggu beberapa saat, maka akan muncul seperti ini. Nah, cara nge-share-nya gimana? Cara nge-share-nya kita tinggal masukkan saja. Ada dua cara ya. Cara pertama kita langsung masukkan di sini. Nah, kita masukkan, misalkan saya akan masukkan orang Muhammad Nugraha 12 guru sma.belajar.id, misalnya seperti ini akan muncul ya. Kita pilih. Nah, setelah kita pilih, ada hal lain yang harus kita lakukan. Perhatikan baik-baik, ini bagian terpenting dari membagi file. Di sini, setelah kita masukkan namanya, di sini ada tulisan editor. Nah, kalau kita klik, tanda panahnya akan muncul tiga pilihan. Yang pertama adalah viewer, yang kedua adalah commenter, dan yang ketiga adalah editor. Apa perbedaan dari ketiganya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, viewer. Viewer itu kalau kita misalkan kita set sebagai viewer, maka si Muhammad Nugraha 12 ini hanya bisa melihat foldernya ataupun filenya, hanya bisa melihat saja sesuai dengan namanya viewer. Hanya bisa melihat saja, tidak bisa merubah, tidak bisa juga memberikan komentar. Jadi murni hanya bisa melihat. Kemudian kalau kita misalkan kita rubah ke commenter, selain hanya melihat file atau foldernya, Muhammad Nugraha 12 ini dia bisa memberikan komentar terhadap file atau terhadap folder tersebut, terhadap file tersebut. Kemudian kalau misalnya yang kita set itu adalah sebagai editor seperti ini, maka Muhammad Nugraha 12 ini perlakuannya sama seperti pemilik file. Dia bisa mendelete isi foldernya atau isi filenya. Dia juga bisa menambahkan, dia bisa mengedit lah sesuka hatinya, sama karena dia namanya adalah editor. Jadi pikirkan baik-baik apa tujuan kita men-share file, kemudian tentukan apakah penerima atau pemilik filenya nanti, penerima file itu adalah dia hanya bisa melihat saja, memberikan komentar, atau sebagai editor. Jadi yang bisa menentukan adalah kita. Jadi hati-hati ya, ini bagian paling penting. Oke. Kemudian setelah misalkan saya kirimkan sebagai editor, kemudian kita klik send. Maka, nih kita perhatikan, kita buka di sini di Muhammad Nugraha, dicek dibagikan kepada saya, dibagikan ke saya, maka belajar lagi muncul di sini. Di Muhammad 12 maka belajar laginya ada. Kalau misalkan saya tambahkan di sini file baru, misalkan saya tambahkan lainnya deh, apa ya, misalkan ya udah ini aja Google Dokumen misalkan, buat dan bagikan. Nah, kita masukkan di sini, kita tuliskan uji coba. Kita kasih nama file dokumennya uji coba juga. Tunggu sampai loadingnya selesai.
coba ya. Tunggu dulu. Nah, udah oke. Sudah selesai muter-muternya, di sini udah di rename juga, ini uji coba. Kita silang saja. Maka sudah ada dokumen namanya uji coba. Kita cek lagi di dokumen satu tadi. Di belajar lagi ini kita klik 2 kali. Maka nanti di sini akan ada, kita refresh dulu. Nah, sama ada file uji coba juga yang isinya adalah tulisan uji coba. Nah, begitu ya cara men-share, itu cara yang pertama. Terus kejadiannya gini, misalkan file uji coba ini sama akun ini akan dikirimkan, misalkan ada file uji coba ini akan dikirimkan kepada siswa sebagai referensi kepada siswa. Bagaimana caranya? Kalau kita masukkan nama email satu-satu kan capek ya, namanya juga siswa banyak. Ada cara kedua. Cara kedua sama, kita klik lagi kanan, kemudian kita klik share. Kita klik share. Nah, kan kalau tadi kita di bagian atas memasukkan satu persatu, itu yang sangat direkomendasikan, yang lebih aman. Kemudian yang kedua di bawah, di sini ada only people at can open with this. Nah, kita pilih. Kita pilih, nanti pilihannya kita mau ngebagikan kemana. Tidak satupun, jadi yang atas ini adalah tidak satupun. Kalau kita klik sini maka linknya tidak akan bisa berguna. Kemudian yang kedua ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA, artinya file link ini nanti bisa dibuka oleh semua yang menggunakan domain sma.belajar.id, atau yang paling bawah ini adalah anyone with the link, jadi siapapun di internet yang mempunyai link bisa mengakses file ini. Jadi dipilih ya. Kalau saya sih sarankan kalau memang itu untuk siswa dan siswa sudah menggunakan akun belajar.id, yang kita pilih adalah ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan SMA. Kemudian di sini statusnya diatur sebagai apa? Viewer, commenter, atau editor. Nah, karena ini untuk siswa, kita bolehlah paling tinggi jabatannya itu adalah sebagai commenter. Jadi siswa nanti bisa mengomentari isi filenya. Nah, setelah kita rubah settingannya, kemudian baru kita copy link, kemudian kita down. Maka link tadi tinggal kita sharekan kepada siswa kita. Ini silahkan diakses dokumennya gitu. Ya, jadi gitu saja cara men-share folder dan file. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau belum paham nanti boleh ditanyakan atau diulang kembali videonya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.